Halo Binusian, selamat datang di kelas Production and Operation Analysis. Perkenalkan, nama saya Sartikarini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik ke-9 mengenai jadwal project. Di mana learning outcome dari mata kuliah ini adalah agar mahasiswa mengerti konsep penjadwalan di project di lapangannya nanti. Selain itu, mahasiswa juga dapat mengimplementasikan konsep penjadwalan project agar bisa tepat waktu, efektif, dan efisien. Baik, mari kita mulai. Penjadwalan proyek merupakan salah satu elemen dari perencanaan yang dapat memberikan informasi tentang jadwal perencana dan kemajuan proyek dalam hal kinerja sumber daya berupa biaya, tenaga kerja, peralatan dan material, serta rencana durasi proyek dan progres waktu untuk menyelesaikan proyek. Penyusunan kegiatan dan hubungan antar kegiatan dibuat lebih terinci dan sangat detail. Dimaksudkan untuk membantu pelaksanaan evaluasi proyek. Selama proses pengendalian proyek, penjadwalan mengikuti perkembangan proyek dengan berbagai permasalahannya. Proses monitoring juga perlu diupdate untuk mendapatkan penjadwalan yang paling realistis agar alokasi sumber daya dan penetapan durasinya sesuai dengan sasaran dan tujuan proyek. Adapun manfaat dari penjadwalan proyek adalah memberikan pedoman terhadap unit pekerjaan atau kegiatan mengenai batas-batas waktu untuk mulai dan akhir dari masing-masing tugas, memberikan sarana bagi manajemen untuk koordinasi secara sistematis dan realistis dalam penentuan alokasi prioritas terhadap sumber daya dan waktu, memberikan saran untuk menilai kemajuan pekerjaan, menghindari pemakaian sumber daya yang berlebihan dengan harapan proyek dapat selesai sebelum waktu yang ditetapkan, memberikan kepastian waktu pelaksanaan pekerjaan, dan merupakan sarana penting dalam pengendalian proyek. Kompleksitas penjadwalan proyek sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini, yaitu keterkaitan antara proyek lain agar terintegrasi dengan master schedule-nya. Biaya yang dibutuhkan juga di-compare dengan biaya yang tersedia. Yang ketiga adalah waktu yang diperlukan, waktu yang tersedia, serta perkiraan waktu yang hilang dan hari-hari libur. Berikutnya adalah susunan dan jumlah kegiatan proyek serta keterkaitan di antaranya. Berikutnya juga ada kerja lembur dan pembagian shift untuk mempercepat proyek. Sumber daya yang diperlukan dan sumber daya yang tersedia juga perlu dipertimbangkan. Berikutnya adalah keahlian tenaga kerja dan kecepatan mengerjakan tugas. Makin besar skala proyek, semakin kompleks pengelolaan penjadwalannya. Karena dana yang dikelola juga sangat besar, kebutuhan dan penyediaan sumber daya juga besar, kegiatan yang dilakukan sangat beragam, serta durasi proyek menjadi sangat panjang. Metode penjadwalan proyek. Yang pertama adalah waktu dan durasi kegiatan. Dalam konteks penjadwalan terdapat dua perbedaan, yaitu waktu dalam arti time dan kurun waktu atau durasi. Waktu menyatakan siang atau malam, sedangkan kurun waktu atau durasi menunjukkan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan suatu kegiatan. Yang kedua adalah bagan balok atau bar chart, di mana format itu harus mudah dibaca dan efektif untuk dikomunikasikan serta dapat dibuat dengan mudah dan sederhana. Terdiri dari sumbu Y untuk yang menyatakan kegiatan dan sumbu X menyatakan satuan waktu, baik hari, minggu, bulan, tahun. Yang ketiga adalah kurva S atau Hanum Curve, di mana kurva S itu menunjukkan kemajuan proyek berdasarkan kegiatan waktu dan bobot pekerjaan yang direpresentasikan sebagai presentasi kumulatif dari seluruh kegiatan proyek. Berikutnya adalah diagram vektor. Metode ini cukup efektif digunakan sebagai untuk proyek bangunan gedung bertingkat dengan keragaman masing-masing tingkat bangunan yang relatif sama. Metode ini membantu monitor progres beberapa kegiatan tertentu yang berada dalam satu penjadwalan keseluruhan proyek. Metode penjadwalan linear dapat memberikan informasi tentang kemajuan proyek yang tidak dapat ditampilkan oleh metode network. Sementara untuk network planning sendiri adalah metode yang dikembangkan untuk mengendalikan sejumlah besar kegiatan yang memiliki ketergantungan yang kompleks. Metode ini relatif sulit, namun hubungan antara kegiatan itu dapat dijelaskan dengan jelas dan kelihatan sekali kegiatan di mana kegiatan-kegiatan yang kritis. Adapun tahapan penyusunannya adalah menginventarisasi semua kegiatan-kegiatan dari paket
WBS atau Work Breakdown Structure yang berdasarkan item setiap pekerjaan, lalu diberi kode kegiatan untuk memudahkan identifikasi. Yang kedua, memperkirakan durasi setiap pekerjaan dengan mempertimbangkan jenis pekerjaannya, volume pekerjaannya, jumlah sumber daya, lingkungan kerja, serta produktivitas kerja. Berikutnya, penentuan logika ketergantungan antara kegiatan yang satu dengan kegiatan yang lain, mana yang menjadi kegiatan yang lebih dahulu dikerjakan, juga mana yang berikutnya. Perhitungan analisis waktu serta alokasi sumber daya dilakukan setelah langkah-langkah di atas dilakukan agar akurat dan teliti. Analisa jaringan atau network analysis merupakan sistem kontrol project dengan cara menguraikan pekerjaan menjadi komponen-komponen yang dinamakan dengan aktivitas, jadi sehingganya lebih detail. Project di sini dimaksudkan adalah upaya untuk diorganisasikan untuk mencapai tujuan, sasaran, dan harapan, di mana tujuannya adalah mendapatkan project itu berjalan atau dapat diselesaikan dengan jangka waktu tertentu. Contoh-contoh dari elemen analisis yaitu kegiatan atau aktivitas dengan panah biasa, panah putus-putus, panah tebal, dan juga lingkaran. Metode dalam jaringan kerja biasanya kita lakukan dengan CPM atau Critical Path Method, juga PERT yaitu Project Evaluation and Review Technique. Selain itu juga ada yang disebut dengan PDM yaitu Precedence Diagram Method. Untuk CPM adalah teknik pemodelan project di mana digunakan dalam segala bentuk project, terutama konstruksi, kedirgantaraan, pertahanan dan pengembangan perangkat lunak, proyek penelitian, pengembangan produk, dan sebagainya. Dan untuk PERT sendiri yaitu metode yang berguna untuk sebanyak mungkin mengurangi adanya penundaan maupun gangguan produksi serta mengkoordinasikan berbagai bagian suatu pekerjaan yang menyeluruh dan mempercepat selesainya proyek. Teknik ini memungkinkan dihasilkannya suatu pekerjaan yang terkendali dan teratur karena jadwal dan anggaran dari suatu pekerjaan telah ditentukan terlebih dahulu sebelum dilaksanakan. Dan tujuan dari PERT sendiri adalah mencapai suatu taraf tertentu di mana merupakan dasar penting dalam penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam suatu proyek. Secara umum, PERT membantu dalam hal-hal sebagai berikut, yaitu perencanaan suatu proyek yang kompleks, penjadwalan pekerjaan dalam urutan yang praktis dan efisien, mengadakan pembagian kerja dari tenaga kerja dan sumber dana yang tersedia, juga menentukan antara waktu dan biaya. Ada beberapa perhitungan yang dapat dilakukan untuk perhitungan PERT dan CPM. Kesimpulannya, bahwa setiap perusahaan harus memahami konsep proses penjadwalan proyek agar dapat memecahkan setiap masalah yang dihadapi berkaitan dengan efisiensi dan efektivitas. Juga setiap perusahaan dapat menentukan sistem strategi yang dirancanakan untuk dapat memonitor tingkat produktivitas proyek dan tepat waktu. Baik Binusian, demikian sedikit penjelasan mengenai topik ke-9 kita mengenai jadwal proyek dalam proses produksi dan operasi. Semoga dapat dimengerti, dipahami, dan juga bermanfaat. Terima kasih.